Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Om Ali dalam video pembelajaran matematika. Untuk video kali ini nanti Om Ali akan membahas bab garis dan sudut buat adik-adik kelas 7 tingkat SMP maupun MTS. Nah, adapun video kali ini nanti Om Ali lebih fokus membahas kedudukan dua garis. Bisa kita mulai adik-adik? Langsung saja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, dua garis sejajar adik-adik. Nah, garis M dan N dikatakan sejajar jika kedua garis itu tidak pernah berpotongan di titik manapun, meskipun diperpanjang sampai tak hingga. Nah, dua garis yang sejajar biasanya dinotasikan atau disimbolkan seperti ini adik-adik ya, seperti simbol sama dengan. Nah, di sini adik-adik ya, ini ada garis N, ini garis M adik-adik ya. Ini sejajar seperti rel kereta api adik-adik ya, tidak pernah bertemu ataupun berpotongan. Kalau istilahnya mungkin LDR-an begitu ya, saling berjauhan, tapi tidak pernah ketemu atau tidak pernah berpotongan. Oke, sekarang yang kedua adik-adik, kedudukannya yang kedua adalah dua garis berpotongan adik-adik ya. Garis M dan N dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong atau titik persekutuan. Di garis bawah ya adik-adik ya, titik potong satu saja dan pada satu bidang datar. Nah, ini contohnya. Ini garis M sama garis N berpotongan. Ini dia titik potongnya. Begitu adik-adik ya. Jadi satu titik potong terletak pada satu bidang datar. Begitu adik-adik ya. Oke, berikutnya yang ketiga adalah dua garis berimpit adik-adik. Garis M dengan N dikatakan saling berimpit apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus pada satu bidang. Syarat minimal dua garis berimpit adalah dua titik pada masing-masing garis saling berimpit adik-adik ya. Ini kelihatannya satu garis adik-adik ya. Padahal garisnya ada dua, yaitu M sama N adik-adik. Karena berhimpit, jadi seperti kelihatannya hanya satu buah garis. Jadi istilahnya nempel begitu adik-adik ya. Nempel garisnya M dengan N. Nah, ini dia. Oke, yang terakhir adik-adik masih ada satu lagi kedudukannya. Kira-kira apa adik-adik? Iya, pinter sekali. Yang terakhir yaitu dua garis bersilangan adik-adik. Garis M dengan N dikatakan bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar. Ini harus digaris bawah ya. Tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan walaupun diperpanjang adik-adik. Nah, ini kelihatannya berpotongan tapi tidak berpotongan begitu adik-adik. Nah, ini Om Ali beri contoh. Garis M terletak pada bidang DCGH. DCGH yang bagian belakang ini ya. Yang berwarna merah ini ya, DG ini ya. Dan garis N terletak pada bidang ABFE. ABFE ini ya, yang di depan, yang berwarna biru ini, EB ini ya, BE boleh ya. Saling bersilangan karena kelihatannya berpotongan tapi ternyata beda bidang. Yang satu di belakang, satunya di depan. Gitu adik-adik. Oke, supaya lebih jelas lagi, Om Ali beri contoh-contoh soalnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini dia contoh soalnya adik-adik. Contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada sebuah gambar. Gambar di atas, tentukan titik potong antara. Nah, yang pertama, garis M dan N. Coba, garis M dengan N. Ini garis M dengan N. Berpotongan di mana adik-adik? Ya, berpotongan di pinter di P adik-adik ya. Ini ya, berpotongan di P adik-adik ya. Ini titik potongnya. Seret, seret begitu adik-adik. Nah, kalau M dengan P, di mana adik-adik? M dengan P atau M dan P? Mana adik-adik? Iya, pinter. Yaitu Y adik-adik ya. Y, M dengan P.
Lalu N dan Q. Oke, mana N dengan Q? Pinter. Ini N, terus ini Q. Berarti ini dia. Titik W adik-adik ya. Mana lagi? M dan Q. Oke, satu lagi M dengan Q. Mana adik-adik? Pinter yang Z adik-adik ya. Bagaimana adik-adik? Bisa dipahami ini? Oke, kalau belum paham biasa direview ulang lagi, nggak apa-apa adik-adik ya. Terus pertanyaan berikutnya, pasangan garis mana saja yang saling sejajar? Oke, yang saling sejajar. Nanti pakai simbol aja adik-adik ya, sejajar begini adik-adik ya. Oke, coba mana saja yang sejajar? Oke, hanya satu saja, yaitu P dengan Q adik-adik ya. Yang sejajar itu hanya satu tok adik-adik ya. Garis P sejajar dengan garis Q adik-adik. Nah, yang berpotongan adik-adik mana kira-kira? Kalau yang berpotongan ini banyak adik-adik. Contoh M. M dengan garis apa adik-adik? M ini berpotongan bisa dengan ini P. Oke, bisa dengan P. M dengan mana lagi adik-adik? Iya, pinter dengan Q bisa ini adik-adik. Ada lagi M dengan mana? M dengan V, bukan, ini V itu titik ya. M dengan pinter yang ini, M dengan N. Nah, ini M dengan N kan berpotongan di P, jadi dengan N. Ada lagi adik-adik yang berpotongan ini, kita ke garis N. Coba N dengan, oke, sama ya, N dengan ini, titik P. Berarti N juga dengan titik garis, maaf ya, bukan titik tapi garis. Garis Q adik-adik ya. N dengan M sudah ditulis ini. Jadi ada 5 buah garis yang berpotongan pada gambar ini. Nah, terus yang bersilangan apa? Ada adik-adik? Iya betul. Tidak ada adik-adik. Kenapa? Karena ini dalam satu bidang. Jadi tidak ada yang bersilangan. Begitu adik-adik. Bagaimana adik-adik? Lanjut yuk. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Seperti apakah itu adik-adik? Ini dia contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar apa ya? Kubus adik-adik ya. Beri namanya KLMNPQRS. Nah, tentukan semua garis yang bersilangan dengan garis. Coba PR mana? Bersilangan dengan mana saja? Coba PR mana tadi? Ini PR ya. Ini PR yang atas ini ya. Bersilangan dengan, iya pinter. Ini harus beda bidang adik-adik ya. Dengan NL ini karena ini ke sana supaya kelihatan berpotongan tapi tidak berpotongan di beda bidang ini adik-adik ya. NL adik-adik. Ada lagi adik-adik? Ada adik-adik. Nah, ini dia. Ini dengan LQ adik-adik ya, atau QL, LQ. Ada lagi adik-adik? Dengan PR masih ada ini adik-adik. Nah, ini kelihatannya berpotongan adik-adik. Padahal tidak, ini yang di atas, ini sebelah sana ya. Ini dengan NS adik-adik ya. Coba kalau MQ adik-adik. MQ ini adik-adik ya. Dengan mana adik-adik? Iya, dengan ini KS. Nah, supaya kelihatan bersilangan ya. Harus bersilangan, tapi beda bidang. QM dengan KS. Ada lagi adik-adik? Dengan ini ada adik ini. Nah, ini dia. KL adik-adik. Satu lagi yaitu RS atau SR. Gitu adik-adik. Bisa dipahami ini adik-adik dengan MQ? Nah, satu lagi. Oke. KM mana adik-adik? KM di bawah ini ya. Jadi supaya bersilangan kita dengan atas ini SQ atau QS bolehlah ya. Mana lagi adik-adik? KM dengan ini adik-adik ya. Ini kan KM dengan ini bersilangan seperti berpotongan tapi ternyata tidak. Dengan LQ ada lagi kah? Iya, pintar masih ada. Ini dia NS dengan KM. Oke adik-adik. Bisa dipahami adik-adik? Oke, kalau belum paham biasa direview lagi soal-soalnya adik-adik ya, direview videonya. Tidak usah malu-malu. Oke, akhirnya disudahi dulu adik-adik ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat adik-adik belajar di rumah. Terima kasih. Salam soal matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.